kalian bisa kalian lihat juga dan juga bisa belajar kembali apabila ada yang ketinggalan. Kita mulai perkuliahan pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022, berkaitan dengan DKV 2, yang mana DKV 2 ini merupakan kelanjutan dari DKV 1, dan apabila kalian lulus pada mata kuliah ini, kita akan melanjutkan untuk ke DKV 3. Hal yang akan dibahas, seperti yang sudah saya bilang pada RPS juga, untuk kelas R5J ini, kurang-kurangnya ada 3. Yang penting, ada istilah branding, ada istilah identity, kemudian ada istilah logo dan desain. Sehingga masing-masing istilah ini silahkan untuk dicatat juga. Apa definisinya, kalian juga bisa mencari sendiri atau menyimpulkan sendiri kira-kira apa sih yang dimaksud dengan branding, identity, logo, dan desain, dan lain sebagainya. Pembahasan DKV 2 tidak akan jauh-jauh dari ini, jadi akan berurusan dengan branding, berurusan dengan identity, berurusan dengan logo, dan desain. Kita mulai. Kenapa logo menjadi penting? Karena biasanya logo menjadi salah satu identitas yang wajib ada. Secara, ya meskipun tidak ada peraturan bahwa logo itu harus ada, tapi logo ini menjadi salah satu hal yang penting, yang mana perannya itu sebagai visual branding. Ini istilah yang lain. Yang dinamakan branding adalah sesuatu hal yang tujuannya adalah untuk menanamkan ide kepada masyarakat. Jadi macam ketika kita bangun pagi, pengen gosok gigi, kemudian teringat kita pakai pasta gigi yang mereknya adalah, merek itu juga istilah juga, itu nanti juga akan sama dengan brand. Mereknya misalkan Pepsodent gitu. Ibu, mami atau ibu itu pasti teriak misalnya, sikat gigi pakai apa Pepsodent gitu, atau sikat gigi pakai odol gitu. Padahal odol itu juga merek juga, dia bagian dari brand. Nah, peran brand ini sebenarnya adalah membawa virus layaknya ya sama kayak corona gitu. Tapi bedanya dia ada pada persepsi kesadaran kita. Sehingga kita ketika ngomongin sebuah entitas, ini istilah yang lain. Jadi ada istilah baru lagi, entitas. Nanti saya jelaskan juga. Atau sesuatu yang dimaksud itu biasanya memiliki definisi identitas tersendiri. Termasuk perusahaan, di mana perusahaan ini biasanya akan direpresentasi melalui logo yang dibuat. Contoh Apple. Akan ada bayangan orang ketika menggunakan Apple itu seperti ini. Nah, itulah bentuk virusnya. Akan ada orang berpikir bahwa kendaraan yang bagus itu Honda misalkan. Nah, itulah virus yang ditanamkan. Mereka menanamkan dengan cara melalui visual. Sebenarnya ada banyak sih. Branding itu ada banyak. Selain visual branding, ada rebranding, kemudian juga ada flash branding, ada city branding, ada banyak banget. Tapi ujung-ujungnya adalah branding. Jadi tadi kita mikirin brand, itu ternyata berkaitan dengan siapa konsumernya. Dan bagaimana strateginya untuk bisa masuk ke dalam konsumer tersebut. Itulah yang disebut sebagai branding strategi atau strategi branding. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membangun loyalitas. Sehingga ketika orang ingat kayak tadi Pepsodent gitu kan, ya kita loyalitasnya sama Pepsodent doang gitu. Nggak akan berpindah ke Close Up atau ke Ciptaden atau ke brand-brand yang lain. Tujuannya adalah untuk membangun loyalitas. Sehingga kalau kalian lihat iklan susu, Denko, kemudian ada Vision Flag gitu, mereka kan terus menghajar di wilayah advertising televisi, kemudian juga menyewa YouTube gitu untuk iklannya, karena sebenarnya expense atau pengeluaran untuk iklan itu sangat gede banget. Dan tujuannya untuk membangun loyalitas itu tadi, supaya orang jadi ingat, oh ketika saya pengen makan hujan-hujan, maka kepikirannya Gojek dan lain sebagainya. Disitulah kemudian loyalitas itu menjadi tolak ukur yang penting dalam membuat brand. Nah, disitulah kita akan belajar berkaitan dengan branding. Branding itu apa sih? Branding adalah kegiatan bangun brand. Brand itu seperti yang sudah saya bilang, dia layaknya ide, virus yang dimasukkan ke dalam otak manusia, secara sadar dan tidak sadar, yang mana
melaluinya adalah secara visual, pendengaran, dan apa yang dirasa. Membuat identitas termasuk di dalamnya ada logo. Bahkan yang dilakukan dengan membuat aplikasi medianya. Artinya, identitas itu pada akhirnya harus konsisten untuk bisa membangun sebuah brand. Disitulah kemudian peran seorang perancang desain komunikasi visual itu diharuskan menyelesaikan brand yang hari ini pengen digarap atau mendapatkan project brand. Kira-kira itu dulu. Mau adakah pertanyaan sebelum kita lanjut? Wah, udah mulai banyak. Yo, kita balik lagi ke absen kalau nggak ada pertanyaan. Kita mulai absen lagi. Rizky Prayogo, hadir kah? Nggak ada. Erliana Effendi. Putri Rizky. Ilham Kelana. Nggak ada. Muhammad Rafli Surahman. Nggak ada juga. Andika Perkasa. Nggak ada. Andika Perkasa nggak ada. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Muhammad Hendi. Hadir, Heni Pak. Rahmadati. Hadir, Pak. Vina Setiadi Nofri. Nggak ada. Novita Nancy. Hadir, Pak. Rahmat Dewandaru. Nggak ada. Muhammad Raihan. Nggak ada. Milenia. Hadir, Pak. Sandika. Nggak ada. Bayu Yuli. Nggak ada. Hania Dia. Nggak ada. Farhan Khairuddin Nuha. Nggak ada. Rovina Udegore. Nggak ada. Muhammad Rizky Maulidfah. Saya, Pak. Kemudian Indah Andriantika Oktaviani. Hadir, Pak. Sekar Ayu Larasati. Nggak ada. Oke. Ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. Saya belum, Pak. Oke, saya ulang dari atas yang belum ke absen tadi. Rizky Prayogo. Nggak ada. Erliana Effendi. Hadir, Pak. Putri Rizky. Ilham Kelana. Muhammad Rafli Surahman. Andika Perkasa. Muhammad Rafli. Ini yang Hadir, Rafli Pak. biasa. Rafli biasa. Bukan Hadir, Rafli Pak, saya, Surahman. Pak. Kemudian Bukan Vina. Rafli biasa, hadir, Pak. Vina Setiadi. Rahmat Dewandaru. Nggak ada. Muhammad Raihan. Nggak ada. Sandika. Saya, Pak. Saya hadir. Kemudian ada Bayu Yuli. Nggak ada. Hania. Farhan Khairuddin Nuha. Nggak ada. Rofi Udegore. Nggak ada. Oke, ada yang belum dipanggil lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Muhammad Hanafi. Muhammad. Ramdan Hanafi. Muhammad Ramdan Hanafi. Bentar. Hanafi. Oke, cari situ ya. Muhammad Ramdan Hanafi tidak ada dalam absen yang di LMS. Mungkin pun perlu diupdate. Gitu. Di absen di LMS nggak ada.
Ada lagi yang belum? Saya Pak. Pak, Ferdian, Pak. Chandra. Chandra Rani. Adanya Chandra Hapsari. Chandra Rani nggak ada. Di Iya. absen. Iya, Chandra Absari. Bapak. Oh, ada lagi yang belum? Pak Ferdian Pratama, Pak. Ferdian Pratama udah. Ada lagi yang belum? Jaringan nge-lag, Pak. Tadi. Vina Setiadi. Iya. Ada lagi yang belum? Ya? Semua udah? Oke, saya simpan absensinya dan saya tutup bagi yang belum absen sesuai dengan ketentuan pada LMS. Maka kita lanjutkan perkuliahan. Baiklah. Adakah pertanyaan berkaitan dengan logo dan brand dulu yang tadi di awal? Nggak ada? Lanjut? Kalau lanjut kita lanjutkan pembahasannya berkaitan dengan branding. Nah, yang kita lakukan pada tujuan dari branding yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi secara definisi adalah kita masuk ke dalam wilayah visual branding yang merupakan berbagai elemen visual yang digunakan oleh brand dalam sebuah entitas untuk membangun karakter dan identitas bisnis seperti bentuk logo, warna logo, typeface, tagline, warna, tema brand, komposisi desain, dan elemen visual yang lain. Jadi branding sendiri itu dibagi menjadi banyak hal. Tidak hanya visual branding seperti yang sudah saya bilang tadi. Ada place branding, ada city branding, ada self branding, dan lain sebagainya. Nah, urusan DKV sebenarnya ada pada urusan visual branding. Tapi dewasa ini pekerjaan berkaitan dengan branding itu sepertinya harus menguasai banyak hal, termasuk di dalamnya menguasai konsep-konsep branding yang akan digarap atau rencana brand yang akan dibangun. Itulah butuh yang namanya mendefinisikan apa itu entitas. Entitas merupakan objek sebenarnya yang dimaksud. Jadi misalkan ada pertanyaan entitasnya apa? Sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk menguji objek yang sebenarnya yang dimaksudkan itu apa. Itu. Nah, setiap entitas biasanya ada identitas atau memiliki identitas yang dapat dilihat, dirasa, dicerna, dimakna oleh manusia-manusia sekitarnya. Misal, ini ada bolpen merah gitu, entitas bolpen merah. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bolpen merah. Yang mana identitasnya adalah identitas bolpen merah itu sendiri. Kalian juga menganggap ini bolpen merah, orang lain juga menganggap bolpen merah. Itulah yang disebut sebagai identitas dari bolpen merah ini. Nah, entitasnya pun juga sama. Entitas yang dimaksud misalkan, oh ini bolpen merah. Ini kebendaan. Tetapi apabila kita berbicara brand, biasanya akan sesuatu yang ketidakbendaan. Gitu. Contoh, seperti brand perusahaan GNT misalkan. GNT itu kan sebuah usaha ya. Usaha itu kan bendanya itu kan sangat kompleks gitu. Alat pengiriman, orang-orang yang bekerja di GNT, kemudian ada tempat, ada selain pengiriman ada packingnya, kemudian juga membutuhkan visual kantor dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan entitas GNT itu apa sih? Gitu. Oh, entitas GNT merupakan jasa pengiriman. Nah, itulah yang tidak terlihat. Tapi entitasnya bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dicerna maknanya oleh orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang disebut entitas. Contoh, saya akan berbicara berkaitan dengan entitas, ya kan, yang mana hanya menggunakan warna, dan saya nggak tahu nama-nama dari entitas ini. Bisa saya dibantu? Kalau saya tuliskan di atasnya adalah operator server dan kemudian menggunakan warna pada bagian kiri yang bisa kalian lihat pada layar kalian, kira-kira entitasnya dia apa? Operator seluler apa? Indosat, Pak. Yang bagian kiri, Pak. Kiri dulu. Oh, bagian kiri. Iya, yang Yang ungu dulu. ya, Pak? Iya. Eksis, Pak. Eksis, Pak. Eksis. Kalau yang tengah, yang kuning? Indosat. Indosat, Pak. Kalau yang kiri? Yang kanan?
Komsel. Komsel, Pak. Komsel. Nah, selamat. Komsel sama Smartfren ya. Pak. Smartfren, oke fine. Smartfren pakai P bukan F. Smartfren. Maka saya bilang selamat kalian sudah tertanam brand itu secara tidak sadar. Jadi kita diarahkan terhadap sebuah entitas melalui hanya dengan warna dan tulisan operator seluler. Saya tidak menyebutkan brand mereka. Gitu. Tapi ternyata di pikiran kalian itu sudah tertanam dengan baik. Dan disitulah keberhasilan branding sebenarnya. Jadi orang itu akan bisa terus mengingat apa sih yang dibutuhkan ketika kita sesuatu gitu. Operator seluler di tahun 1900 awal misalkan yang zaman dulu, zaman penjajahan itu kan belum ada. Tapi sekarang brandnya menjadi sangat kuat. Karena penanaman idenya itu bertahap, mulai dari promo, mulai dari paket murah dan lain sebagainya. Dan kalian akhirnya menghafal, oh ya bagian kiri itu ada XL, bagian tengah itu Indosat, Uridu, kemudian bagian kanan ada Smartfren, dan lain sebagainya. Itulah aplikasi brand yang saya bilang virus itu menjadi sangat menyebar di pikiran kalian. Dan itu yang dituju oleh satu entitas dengan entitas yang lain. Atau mereka bersaing supaya terus teringat oleh konsumennya. Dan kita hari ini itu ada banyak sekali brand yang akhirnya akan menghubungi kita untuk memilih barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Sehingga brand yang baik adalah brand yang spesifik, menggarap sesuatu yang spesifik, menggarap sesuatu yang 1-2 hal, yang berfokus pada satu kekuatan besar. Meskipun ada pengembangan-pengembangan dari brand tersebut. Jadi jangan dibayangkan misal ketika ngomongin logo itu sama dengan brand. Oh enggak. Logo dan brand itu adalah 2 istilah yang berbeda. Dan yang perlu kalian ketahui adalah setiap brand itu belum tentu memiliki logo yang sesuai. Setiap logo itu pasti akan mengangkat atau menggambarkan atau merepresentasi dari sebuah entitas. Kepastiannya seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara ada banyak logo di depan sini, ya belum tentu mereka merupakan bagian dari sebuah brand yang kecil. Biasanya mereka yang besar. Contoh Coca-Cola. Coca-Cola Company itu memiliki company-nya sendiri itu memiliki brand pada wilayah perusahaan. Tapi Coca-Cola juga memiliki brand pada produk berupa Sprite, kemudian ada Fanta. Fanta juga ada banyak banget. Ada Fanta merah, ada Fanta orange, kemudian juga ada Fanta hijau, kalau nggak salah. Dan dia juga bersaing dengan Pepsi. Itu masing-masing produk pun juga memiliki brand yang memiliki tujuan brand masing-masing gitu. Karena brand itu sendiri pada akhirnya akan ya seperti yang saya bilang tadi, dia akan merupakan kayak virus gitu. Tentang menguasai sesuatu dalam keseharian orang-orang di sekitarnya. Itulah kenapa apabila kita melihat logo, walaupun dia terlihat simpel, sederhana, gampang ditiru, tapi kenapa mereka harganya jutaan dolar, mahal. Logo Pertamina, logo Garuda, yang di Indonesia itu mereka sampai triliunan. Dan memang logo itu menjadi representasi yang memuat entitas yang sesuai. Jadi nggak sembarangan sebuah logo itu tiba-tiba muncul gitu. Kayak kalian kayak nggarap kemarin di kafe satu tiba-tiba di depan laptop kelar gitu. Biasanya yang kayak gitu nilainya akan ya standar-standar aja, cenderung ke kurang gitu. Dibandingkan dengan yang mereka nyeket dulu, kemudian merencanakan dulu kira-kira arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Nah, logo pun juga bisa menjadi sesuatu yang penting untuk perusahaan. Sehingga identitas perusahaan itu mampu disebar dengan baik ke masyarakat dan menjadi yang tadi saya bilang virus brand tersebut masuk ke dalam pikiran-pikiran. Itulah kenapa logo yang berasal dari bahasa Yunani logos atau kata atau pembicaraan itu dimunculkan. Dalam konteks modern, logo berarti kata atau simbol yang merepresentasikan sebuah entitas dan biasanya terdiri dari teks, imaji grafis, atau kombinasi dari keduanya. Logo inilah yang juga sebagai identitas visual dari sebuah entitas. Identitas visual yang utama, biasanya.
Ini penting untuk kalian catat juga, supaya nanti di tugas satu kalian tidak terlunta-lunta, terlantung-lantung. Yang pertama adalah elemen logo, itu sekurang-kurangnya ada 3. Ada elemen visualnya, atau disebut sebagai logo type. Kemudian ada elemen simbol rupa, atau gambar, itu disebut sebagai logogram. Dan yang terakhir adalah kombinasi di antara keduanya, disebut sebagai logo kombinasi. Sedangkan tipe logo itu ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama adalah name only logo, di mana logo yang pertama itu hanya sekedar nama saja. Bukan singkatan, hanya sekedar nama, kemudian menjadi dimodifikasi, kemudian menjadi sebuah logo. Ya ini sah-sah saja, nggak menjadi soal. Yang kedua, nama yang ditambahkan elemen simbol atau grafis. Terdiri dari nama perusahaan atau produk dengan gaya tipografis yang berkarakter kuat dan tersusun atas bentuk grafis seperti oval, lingkaran, ataupun persegi atau kotak. Ada juga logo yang berdasar pada singkatan. Ini yang berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tanpa singkatan, kalau yang inisial letter logo itu biasanya singkatan. Raja Wali Citra, Televisi Indonesia misalnya, RCTI atau SCTV, stasiun televisi. Saya lupa SCTV itu. Ada Net TV, Net Media Tama kalau nggak salah dia kepanjangannya, CNN, IBM, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada pictorial logo, menggunakan bagian dari nama logo sebagai elemen penting dari gaya logo yang diciptakan secara khas, misal McD atau Carrefour. Bentuk logonya menggunakan nama logo atau nama brand yang diangkat. Kemudian ada associative logo, di mana ciri khas dari associative logo adalah kekuatannya ada pada gambarnya. Jadi pun tanpa ada tulisan, kita bisa mengetahui bahwa itu gambar. Contoh Shell, kemudian ada Garuda, kemudian ada Pertamina, ada KAI, gitu kan. Ada banyak associative logo yang bisa dilihat di sekitar kalian. Berikutnya adalah alusif, logo yang bentuknya bersifat kiasan untuk merepresentasikan identitas brand dengan bentuk-bentuk yang kiasan. Biasanya ini berisi kayak definisi-definisi atau filosofi-filosofi yang mendalam dari sebuah logo. Layaknya Starbucks, kemudian Alitalia, bisa terlihat di contoh. Kemudian ada abstrak, logo yang berbentuk abstrak atau non-figuratif, namun memiliki makna tertentu. Jadi biasanya dia berupa simbol atau berupa tanda yang menimbulkan berbagai kesan dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pengalaman dalam melihat bentuk visualnya. Dan biasanya ini digunakan untuk orang-orang atau logo-logo yang memiliki brand dengan target market itu menengah ke atas atau cenderung brand yang mahal yang menggunakan banyak white space, kemudian juga menggunakan banyak wilayah cetaknya. Tapi selain 7 tipe tadi, bisa juga logo memanfaatkan negative space dalam kreasi visualnya, seperti WWF atau WWF. Kemudian ada Yoga Australia, Nol, Brand Union, Mouse, dan lain sebagainya. Itulah kenapa logo haruslah menjadi efektif sebagai sebuah identitas visual. Yang pertama, dia harus simple, memorable, timeless, versatile, atau fleksibel, appropriate, atau kesesuaiannya. Kesesuaian dengan entitas yang dimaksud. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana sih menciptakan logo dengan menggunakan proses yang panjang. Jadi nggak sekedar kalian buka laptop, buka AI, buka Photoshop. Seperti yang sudah saya bilang, saya tidak akan bahas tentang teknis pembuatan logo dalam Photoshop ataupun AI. Kalian bisa mencarinya di banyak tempat, ada di Behance, bahkan di Instagram pun sekarang kayak Rio Purbo itu juga sampai hari ini juga masih produksi konten-konten branding yang menyenangkan. Kalian bisa belajar itu. Tapi yang kita perlu pelajari adalah proses how to-nya. Maka diperlukan mind map dan mood board. Itu untuk yang step pertama. Nah, step pertama itu biasanya adalah concepting. Step berikutnya adalah execution. Concepting ini merupakan langkah awal ketika seorang desainer menerima brief dari akun eksekutif kalau di agensi, atau dalam bahasa sederhananya marketing agensinya. Yang biasanya dia bertemu dengan klien yang akan menggarap logo atau menggarap brand tersebut. Disitulah kemudian mereka akun eksekutif ini masuk ke kita, masuk ke desainer-desainer ini berupa brief. Kemudian brief ini merupakan
keinginan klien, kemudian mandatory dari klien, kemudian arahnya mau kemana, konsepnya seperti apa. Sehingga desainer ataupun tim kreatif itu harus membuat kreatif brief. Nah, dari kreatif brief itulah kemudian muncul desain konseptualnya. Desain konseptualnya kayak gimana nih? Gitu. Sehingga dibuatlah mind map atau peta pikiran. Dari peta pikiran kita pilih keywordnya, dan pada akhirnya akan keyword-keyword tersebut akan membentuk kumpulan kata yang akan kita gunakan sebagai mood board. Nah, dari mood board itulah kemudian dibuat nih, dieksekusi, digambar dengan menggunakan pensil, dengan menggunakan penggaris, apa segala macam, menjadi bentuk thumbnail. Di thumbnail sendiri ada banyak, ada rough sketch, kemudian ada morphological metric. Jadi thumbnailnya ada banyak sekali. Tapi yang menjadi benang merah dari thumbnail adalah dia merupakan aplikasi visual dari konsep mind mapping, kemudian dari mood board, terinspirasi dari mood board, dan akhirnya akan dipilih menjadi alternatif logo untuk menjadi final logo. Disitulah disebut sebagai proses brainstorming. Jadi proses saling tukar pikiran dan saling menentukan sampai akhirnya diputuskan final logo untuk nanti pada akhirnya direvisi. Kalau ada revisi akan kembali ke creative brief. Masuk lagi ke desain konseptual, begitu terus sampai fix logonya. Itulah kenapa project logo rata-rata yang beneran ya, bukan hanya sekitar project 2M. Makasih Mas, makasih Mbak gitu kan. Itu panjang. Karena yang perlu dipikirkan atau pertimbangkan akan sangat banyak. Termasuk siapa target marketnya, kemudian riset pasarnya seperti apa, kemudian mood board yang dimunculkan seperti apa, warna-warna tone-nya kayak gimana, dan lain sebagainya. Itu merupakan pertimbangan besar. Tidak hanya sekedar di depan laptop kemudian ada PAI kemudian selesai, nggak kayak gitu. Kalau gitu mending pakai Canva gitu kan. Ya jelas desainnya bagus-bagus ya kan. Tinggal nyari cocoknya di mana aja. Begitu kira-kira. Nah, contoh brief dan creative brief. Contoh ini sebenarnya sangat kurang representatif, tapi sekurang-kurangnya kalian bisa bayangkan bahwa dalam sebuah project itu tidak semua desainer atau tidak semua klien itu minta untuk logonya yang diganti. Kadang ada project-project kecil seperti di Reebok, ada company background itu untuk menggambarkan background yang berjalan, company yang berjalan itu seperti apa, perusahaan yang berjalan itu seperti apa. Karena setiap brand itu beda-beda keinginannya. Ada yang meminta untuk ke desainer ketika mereka Natal, atau ketika akan event di lapangan, atau ada apa. Nah, itu biasanya based on project. Itulah kenapa yang paling penting untuk dilihat itu adalah objektifnya. Di mana itu merupakan desain yang akan kita garap. Permasalahan setiap brand itu akan beda-beda, tergantung kebutuhannya. Apakah benar dia benar-benar butuh logo atau enggak, gitu. Nah, untuk kita belajar ini, nanti kalian akan diberi brief yang nantinya itu brief yang akan mengarahkan ke logo dulu. Karena dari situ kalian bisa mengembangkan. Misal kalau di Reebok ini objektifnya adalah create awareness of demo and 25% of discount while removing stigma of men wearing easy tone. Gitu. Targetnya juga beda-beda. Kemudian ada brand voice, ada insight, ada single minded talk, dan execution requirement atau disebut sebagai mandatory. Mandatorinya harus apa? Bentuknya dia mau apa sih outputnya? Kita masuk ke prosesnya. Yang pertama saya kenalkan proses, karena prosesnya akan ada banyak seperti yang saya bilang tadi di awal. Yaitu ada mind mapping. Contoh mind mappingnya seperti ini. Bentuknya akan sangat banyak. Dari kemungkinan atau kata-kata yang kemungkinan. Jadi di mind mapping itu hampir tidak ada sketsa. Karena sketsa nanti ada di thumbnail. Gitu. Jadi di sini di kemudian kata-kata atau kata-kata yang mungkin mendekati, misal di coffee shop, dia ada apa aja sih di coffee shop gitu. Ada paper bag, ada asap, ada banyak di sini kalian bisa lihat. Kemudian dipilihlah yang menjadi keywordnya. Kita centang atau kita pilih, ditulis di bawah. Nanti saya contohkan mind mapping yang lain, yang manual. Kemudian dibuatlah thumbnail berbasis pada mood board nantinya. Jadi thumbnail ini merupakan aplikasi visual pertama sejak dari creative brief, mind mapping, dan mood board. Nah,
Tadi ada kopi, ada bentuk cangkir gitu. Ada bentuk asap dan lain sebagainya. Contoh thumbnail yang lain. Jadi thumbnail itu tidak harus rapi ya. Serapi ini gitu. Nggak harus. Thumbnail itu bisa bebas. Bisa sampai 200, 300 karena seorang desainer itu biasanya akan memunculkan identitas pribadinya dia. Ketika secara tidak sadar itu menampilkan sesuai dengan briefnya. Jadi thumbnail sebanyak ini ya selalu aja gitu, hampir sama semua ya nggak apa-apa. Tapi kan idenya terus bergulir. Nah, ada yang campuran antara mind mapping dan thumbnail. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa mendefinisikan yang mana yang mind mapping, yang mana thumbnail. Yang thumbnail adalah gambar-gambarnya, sedangkan mind mapping adalah tulisan-tulisannya. Gitu. Dari sini langsung dipilih. Ada No Limit gitu kan, ada Beyond. Ini merupakan proyek disabilitas, Hari Disabilitas Internasional tahun 2019, kalau nggak salah, 2019 dan 2020 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Kemudian dari mind mapping itu juga ketika sudah mendapatkan keyword, kita akan menyusunnya dalam bentuk mood board. Dalam artian keyword-keyword yang muncul, misal warna apa, kemudian bentuknya seperti apa, misal minimalis, fontnya apa, dan lain sebagainya, kemudian ditata menjadi mood board. Dalam aplikasinya sebenarnya untuk mood board ini kalian cetak dulu, baru nanti ditempel. Sebenarnya, tapi untuk mempermudah ya kita gunain digital aja karena semua digital, nggak kayak di kampus kan. Jadi kalian bisa lihat tema yang akan diangkat seperti apa, warna yang diinginkan seperti apa. Itu ada di mood board. Mood board merupakan papan inspirasi ya. Jadi bukan papan yang diciplak, bukan, tapi papan inspirasi untuk membuat thumbnail. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Karena kalau enggak kita main ke tugas pertama untuk berlatih thumbnail. Mau ada yang ditanyakan? Udah? Mau lanjut? Lanjut langsung ngajar tugasnya. Yuk, tanya yuk. Ada? Nggak ada? Ya mau tanya? Ajar. Mau tanya Pak, saya Pak, tadi yang mind mapping itu untuk mencari kata-kata sebagai apa Pak? Bentar, saya share screen lagi untuk mind mapping. Kelihatan ya? Mind mapping ini Ya Pak. digunakan untuk mencari kata atau kalimat yang dibentuk untuk membantu dalam pencarian ide visual. Jadi dia basisnya adalah kata atau bentuknya adalah kata. Dan kata-kata ini merupakan kata-kata yang ada di sekitar dari objek tersebut, entitas tersebut. Misal di sini ada coffee shop, ada piring, ada lantai, ada mug, ada hitam, ada sofa, gitu. Dan lain sebagainya. Nah, dari mind mapping ini kemudian dipilih, dicentang nih, menjadi keyword namanya. Keyword ini nanti yang akhirnya akan disusun menjadi mood board dulu. Misal keywordnya minimalis, gitu. Minimalis. Warna menggunakan warna orange, dominan putih, orange, biru. Ya itu yang disusun di mood board. Baru kemudian dibuat bentuk thumbnailnya kayak gini. Ini rough sketch namanya dalam thumbnail. Rough sketch ini merupakan sketsa kasar. Ada nanti sketsa pilihan untuk diperkecil. Tapi kita sampai pada rough sketch-nya dulu, pada thumbnail yang ini dulu. Gitu. Jelaskah? Atau masih ada pertanyaan? Jelas Pak, terima Pak, kasih Pak. berarti tahapannya itu dari mind mapping dulu, baru mood board, habis itu dieksekusi jadi sketch gitu ya Pak? Seharusnya iya. Tetapi pada keberjalannya biasanya mind mapping, mood board, dan thumbnail atau sketsanya itu dia akan berjalan beriringan. Jadi saling lengkapin. Ngerti? Jadi kadang nih kita udah Ngerti, Pak. masuk ke thumbnail nih. Ingat nih apa yang kurang nih dari mind mapping. Ya udah nanti ditambahin. Gitu. Jadi enggak yang terstruktur banget gitu enggak, tapi mereka akan berjalan seiringan.
Ketika thumbnailnya kurang ya ditambah di thumbnail, ketika mind mappingnya kurang ya tambah di mind mapping. Ketika mood boardnya kurang ya ditambah di mood board dan lain sebagainya. Memang Berarti bentuknya kayak menyesuaikan gitu. ya Pak ya? Lah iya dong. Makanya kan saya bilang Iya, di bagian desain proses ini ada dua wilayah, ada desain proses, ada concepting dan ada execution. Di mana itu pun juga akan sangat bergantung dari creative brief ataupun brief yang dikembangkan berdiskusi dengan klien. Kira-kira gitu, Ferdian. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada yang tanya, saya akan masuk ke wilayah tugas. Jadi tugasnya adalah carilah minimal 9 logo yang berbeda, 3 logo berbasis gambar atau logogram, kemudian 3 logo berbasis teks atau logo type, kemudian 3 yang lain kombinasi teks dan gambar. Yang menurut kalian memiliki bentuk yang unik, kemudian dikumpulkan dan disusun secara apik agar menjadi kumpulan logo yang menarik untuk referensi. Nah, ketika referensinya sudah dapat 9 logo, kita masuk ke logo yang pertama. Kemudian tugas kalian adalah tebaklah hasil kumpulan tersebut, tebaklah 40 alternatif thumbnail atau manual dari masing-masing logo dulu. Dan mood board seperti apa yang kira-kira membentuk dari logo tersebut. Jadi kalian mengumpulkan logo, ketika logo sudah dapat, kalian tebak kira-kira mood board-nya seperti apa, kemudian kalian buat 40 alternatif thumbnail yang bisa dibuat atau yang bisa memunculkan logo tersebut. Tambahkan jenis dan tipe logo dalam penjelasannya. Jadi tugas pertama ini, kalau bisa saya contohkan bentuknya, itu seperti ini. Contoh tugas pertama seperti ini. Bisa kalian lihat di share screen. Thumbnail logo, di mana kalian berlatih untuk mengejawantahkan desain logonya. Misalkan ada logo Direktorat Jenderal Pajak, kalian kumpulkan dulu mood board-nya yang kira-kira menghasilkan itu seperti apa. Kalian bisa ambil banyak gambar di luar sana yang bisa kalian susun menjadi lebih kompleks, kemudian dibuat thumbnail-nya. Thumbnail ini merupakan kemungkinan yang akan membentuk kayak gitu tuh kayak gimana. Dan membentuk kayak gitu tuh kayak gimana. Contoh lain, ada Jeko. Gitu. Kalian bisa lihat thumbnailnya. Dan thumbnail yang dibuat tidak harus hitam putih. Kalian bisa menggunakan berwarna untuk mengeksplorasi lebih jauh konstruksi bentuknya. Kira-kira itu sih contohnya. Pak, berarti mood board-nya itu dibikin dari si logo yang kita mau bikin ini ya Pak? Betul. Bukan buat si alternatif thumbnail-nya. Ya untuk alternatif thumbnail-nya. Karena kan mood board kan merupakan papan inspirasi ya. Jadi itu merupakan dasar untuk ngebuat thumbnail sebenarnya. Ketika dari mind mapping nanti sebenarnya. Nah untuk ini kita latihan dulu. Latihan dulu menebak. Nebak aja, yang namanya nebak kan nggak ada yang salah. Kalau dari tebakannya benar kan, ya syukur. Bisa diedit, tapi kalau enggak ya wes. Intinya thumbnail ini adalah untuk melatih kalian dalam membuat manual dulu. Manualing dulu, seperti yang sudah saya sampaikan di RPS. DKV 2 kelas saya memang agak berat. Jadi satu logo, calon logo, misal logogram, yang dia logogramnya apa, kemudian dibuat mood board-nya, setelah dibuat mood board, dibuat thumbnail. Kira-kira gitu, Andika. Kejawabkah? Baik, Pak. Paham. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk satu logo itu kita harus buat 40 alternatif thumbnail-nya itu ya, Pak? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya kata alternatif itu bukan ini ya, bukan untuk, karena nanti akan kejebak sampai akhir nanti. Alternatif thumbnail, alternatif logo itu beda. Jadi sebenarnya thumbnail itu kan terbagi ada banyak ya. Ada rock sketch, ada sketsa kasar, kemudian ada morfologi geometrik. Itu nanti metode yang akan saya ajarkan juga nanti. Tapi yang terpenting adalah
sebenarnya dibuat aja thumbnailnya gitu. Thumbnailnya itu ya representasi dari kira-kira itu kayak gimana sih bentuk lain dari logo tersebut. Bahasa sederhananya gitu, milenial. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, Silakan. untuk pemilihan logonya itu harus dari perusahaan yang udah terkenal atau boleh UMKM yang misal brand-brand lokal gitu, Pak? Bebas sih. Kalian mau menggunakan yang terkenal boleh, karena ini masih dibatasi ini ya, masih dibebaskan ya. Nanti karena semakin ke UTS dan UAS akan semakin spesifik. Kira-kira kayak gitu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bapak, saya mau tanya, Silakan Nova. berarti itu thumbnailnya nggak harus 40 kan ya? Kok nggak harus Yang 40? penting ada thumbnail. Malah justru minimal 40. Oh, minimal 40. Kalau Iya. makin banyak berarti makin bagus gitu. Yang Lah, penting 9 itu 40 ya? Bukan Bukan satu dong. gambar 40. Per biji 40 dong. Oh, per biji 40. Iya Oke, Pak. dong. Terima kasih. Ada 360 Saya kirain- thumbnail yang harus garap. Kan gitu. Iya. 9 kali 4 kan kayaknya 3. ya. Loh kan saya sudah bilang di RPS kan, untuk DKV 2 yang di kelas saya, itu latihannya berat. Latihannya manualnya emang berat. Tapi akan sangat memudahkan kalian nanti ketika nanti di TA. Karena dengan latihan berat ini di TA akan lebih enak lagi. Kalian tinggal, ya kayak gitu. Saya kasih contoh inilah. Saya kasih contoh, jadi dalam satu semester ini biasanya saya akan ngasih tugas tuh sekitar yang inti ya, sebelum penjabarannya untuk thumbnail itu ada 5 sampai 6 kali kalau nggak salah buat thumbnail kayak gitu. Dan menurut saya thumbnail yang rapi itu ada beberapa yang sesuai. Jadi bentuk mood board bisa kalian lihat di Google sebenarnya. Tapi untuk thumbnail bentuknya kayak gini. Mana sih? Oh, nggak ketemu. Oh, punyanya Reynanda Jaksa. Jadi thumbnail itu tidak harus tersusun rapi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Kalian bentuk thumbnail tuh bisa kayak gini nih. Wah, enak kan? Tapi ini masuknya juga, saya bilang ini masuknya raw sketch atau sketsa kasar. Dan itu masuk juga di thumbnail juga. Mungkin saya akan kasih kalian istilah-istilah yang kayak gitu. Raw sketch, thumbnail, mind mapping itu apa gitu. Saya kasih soal kali ya. Biar lebih enak bisa memahami perbedaan antara thumbnail, antara alternatif. Karena nanti alternatif ada comprehensive design, kemudian ada alternative design, kemudian ada final artwork gitu. Jadi itu merupakan istilah-istilah yang harus kalian pahami. Bentuk thumbnail bisa kayak gini. Nah, jadi kalau dihitung 40, coba dihitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya ada 11 baris lah. 10 kali 20 kan udah 200 ya. Gampang kan ngebuat thumbnail Pak? Itu Pak, satu logo Pak ini Pak 200. Ya iya, satu logo. Makanya baru 40 logo kan, 40 alternatif 40 thumbnail kan ringan kan. Bisa lah. Ya masih mending lah. Iya, masih mending lah. Ya Pak, ya kan. Cuma 300 doang. Makanya kan ini jam kuliahnya kan karena ini udah tugas, jam kuliah kita kan sampai jam 12 ya kalau nggak salah ya. 12.30 kalau nggak salah. Ya nggak? Kan dari jam 10 sampai jam 12.30. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang gitu. Jangan habis ini langsung ngebuka Mobile Legend gitu. Nge-push sampai mythic gitu kan. Ya jangan. Lo kan udah kemarin pada Tapi RPS juga deadline-nya sampai kapan, Pak? Untuk deadline-nya biasanya saya ngasih waktu 1 minggu. Jadi sebelum hari kuliah. Ini kan hari Rabu, berarti hari Selasa maksimal. Dikirim ke email berbentuk PDF. Seperti tadi. Seperti biasa ya, Pak? Apanya yang seperti biasa? Yang ngumpulinnya, Pak. Loh iya. Kirim ke ketua kelas. Oh enggak. Kalau saya sih based on ini. Based on apa namanya? Setiap individu. Karena nanti kalau dikirim ke ketua kelas ada yang nunggu-nungguan lama lagi. Ketua kelasnya kasihan kan gitu kan. Karena saya juga pernah jadi ketua kelas. Nggak enak cuy kayak gitu.
Udah individu aja. Kita mainnya individu, bagi yang pengen lulus ya lulus, bagi yang nggak pengen ya nggak apa-apa. Toh hidup itu pilihan kan. Oke, Pak. Gitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke. Bapak, ada jadi ya. itu penyusunan PDF-nya itu misal kita nyari logonya, terus di bawahnya mood board, terus sama thumbnail-nya kayak gitu ya Pak? Atau logo semua dulu baru gimana tuh Pak penyusunannya? Sebenarnya lebih enak seperti yang kamu bilang tadi. Saya sepakat dengan yang depan dulu, logonya dulu, kemudian mood board-nya baru thumbnail supaya teratur rapi gitu. Jadi kan disusun dengan rapi kan referensinya. Lebih enak gitu sih melihatnya. Oh, kalau di situ kan kelihatan nanti latihannya akan berhasil atau enggak. Nanti setiap pertemuan kita naikkan manualnya dari yang 40 jadi 50 jadi ya sampai 200 lah kalau bisa. Kan gitu. Sangat, Pak. Wow. Why? Ya nggak apa-apa. Makanya kan yang Ya, jadi Pak. menjadi pertanyaan saya, kenapa sih kelasnya harus ke saya gitu kan? Karena kebanyakan kelas saya kan kayak gitu, manualnya banyak banget. Supaya kalian Iya, Pak. Tipes BPJS aman, Pak. Ya udah, kelar aja. Masih ada 1,5 jam untuk kalian bisa mengerjakan. Saya hentikan dulu stop recordingnya. Kalian bisa melihat recording ini nanti di YouTube.